Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video pembelajaran pemrograman web dengan saya sendiri Hendriana, ditemani dengan rekan saya yaitu Ibu Dian Anggreni. Halo Bu Dian. Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai post dan get. Namun sebelum kita mulai pada pembahasan yang akan kita bahas, kita akan mereview kembali perkuliahan di sebelumnya, yaitu mengenai apa saja Bu Dian? Nah, di perkuliahan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai ada yang pengulangan, ada percabangan, terus juga kita bahas array, dan juga yang terakhir ada function. Nah, untuk perulangan dan percabangan ini itu sama halnya dengan bahasa pemrograman yang lain. Teman-teman udah pernah coba mungkin di Java ya Pak ya, di Java ataupun C++ ya, C++. Yang kemarin. Nah, untuk algoritmanya atau tahapan algoritma itu sama halnya dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Nah, begitu juga dengan array ya. Kalau kemarin kita pelajari ada array, ada yang single array, ada yang multi array, ada juga yang array asosiatif ya. Jadi yang asosiatif ini yaitu array yang memiliki key dan juga value gitu. Nah, terus bedanya di sini ada tambahan di bagian loopingnya gitu ya. Kalau kita kenal di C++ dulu kita belajar looping itu adanya do atau do while dan juga for ya Pak ya. Iya betul. Nah, kalau di sini satu looping yaitu for each gitu. Nah, for each ini digunakan untuk kita melakukan perulangan terhadap sebuah array, ataupun misalnya kita sudah bermain dengan JSON gitu ya. Nah, ketika seseorang ngelempar JSON ke website kita, dan untuk parsing si JSON itu kita gunakan for each ini gitu. Nah, juga yang terakhir untuk yang function ini sama halnya juga dengan yang bahasa pemrograman yang lain-lainnya, itu dimana ini merupakan sebuah fungsi yang dapat mengembalikan nilai balikan ya Pak ya. Jadi kalau di PHP dulu juga kita belajar di JavaScript ada yang namanya function. Nah, itu kita bikin dia function dan nanti kita panggil. Itu misalnya kita pengen bikin fungsi untuk menambahkan, sederhananya hanya untuk pertambahan, pengurangan gitu kan ya. Nah, nanti kita kembalikan hasil dari pengurangan tersebut gitu. Nah, pertemuan ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang PHP, yaitu bagaimana cara kita mengirim sebuah data dan juga bagaimana cara kita mengambil sebuah data gitu. Nah, seperti Pak Henry bilang tadi, kita akan membahas tentang post dan get ya Pak ya. Iya betul. Nah, supaya kita lebih penasaran, mari kita coding bareng aja ya. Oke. Let's code. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai request method. Dan di sini kita akan membahas tentang post dan get. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih perbedaannya apa. Nah, kalau sebenarnya post dan get ini dia fungsinya sama. Dia sama-sama mengirimkan nilai, terus juga sama-sama mendapatkan nilai gitu. Tapi bedanya adalah dimana kalau si post ini itu dia menyembunyikan variabel pada URL. Sementara kalau get ini dia menampilkan variabel pada URL. Nah, kalau teman-teman lihat di website apapun gitu ya, kalau URL-nya panjang, biasanya nggak sampai .com aja, ada rentetannya ke belakang. Nah, kemungkinan itu menggunakan get gitu ya, karena semua variabel kalau pakai get ini akan disimpan di URL. Nah, efeknya apa? Kalau pakai post itu lebih aman. Jadi kalau rahasianya data-data yang kita akan parsing atau kita akan kirim itu bersifat rahasia, jadi dan juga banyak ya. Jadi lebih aman kita gunain metode yang post gitu. Jadi data-data yang kita kirim nggak akan kelihatan di URL. Nah, sementara kebalikannya, jika datanya itu tidak rahasia dan emang nggak masalah untuk disebarluaskan atau diperjelas juga tidak akan bermasalah,
Nah, itu lebih aman kita gunakan yang get. Terus juga untuk panjang karakter si get ini diatur jadi tidak bisa terlalu panjang. Jadi untuk data yang panjang juga sebaiknya kita menggunakan post. Jadi kalau si get ini panjangnya itu hanya sampai 2047 karakter. Kita langsung aja implementasikan metode get. Nah, di sini kita akan ngambil studi kasus pakai penjualan ya. Jadi kita akan seolah kita bikin list barang, nanti kita bisa edit atau melihat detail dari barang tersebut gitu ya. Oke, langsung aja kita buat dulu HTML-nya. Oke. Latihan get body. Nah, sebelumnya kita bikin dulu data dummy menggunakan array. Kita pakai data dummy aja dulu. Data barang isinya adalah yang pertama ada kode ya, kode barang, terus kodenya adalah D01. Yang kedua ada nama barang, nama aja panjang, namanya Detol. Terus sisanya ada stok mungkin ya, stok sebanyak 20. Terus harganya, harga juga kira-kira detail sanitizer yang kecil itu mungkin 27.000. Udah, segini aja cukup. Terus data yang kedua, biar banyak datanya, kita copy aja, tapi jangan terbiasa untuk copy ya. Kita dari 02 sekarang antis, jadi kita jualan sanitizer. Antis masih ada 11.000. Yang ketiga mungkin ada apa lagi, Detol Lifebuoy. Ini ada 11, harganya agak mahal. Ada juga yang apa ya, bebas lah ya, ada yang juga ada yang dokter apa gitu namanya. Ini banyak, 30, agak mahal, harganya 50.000. Oke, di sini kita udah bikin data dummy pakai data array. Jadi data ini bakalan kita tampilin di yang pertama latihan getnya. Terus nanti kita tampilin dulu. Jadi di bodinya kita coba bikin tabel. Isinya adalah PR-nya, std-nya, kode, nama, stok, harga, dan aksi ya, aksi.
kita mulai parsing atau kita looping dia pakai for each. Jadi diingat ya, kalau untuk penggunaan for each kita panggil dulu nama variabelnya itu data barang. Nah, ini artinya kita akan memindahkan semua data barang ke dalam tabel ke dalam variabel BRG gitu, misalnya. Jadi di sini kita echo PD ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat dulu aja 5 ya, 4, 5. Nah, yang pertama itu kita akan ngambil kodenya. Berarti untuk ambil kode kita panggil variabel as-nya. Di sini mas brg. Terus namanya tadi key-nya adalah kode barang. Berarti di sini kita panggil dia kode barang. Lanjutnya, jadi kalau kita pengen gabungin antara HTML dan PHP, jangan lupa pakai titik ya. Jadi ini artinya kita akan gabungin si HTML tadi, ini kan HTML, kita gabungin dengan PHP karena kita ini dalam echo gitu. Terus ini kita copy aja, kita ganti key-nya aja dulu. Terus tadi key-nya ada nama, stok, dan harga. Nama, stok, harga. Nah, kalau di sini karena kita hanya ingin menampilkan aksinya yang pertama yaitu ada edit ini ya, edit, terus view. Nah, nanti kita bakalan coba get-nya di sini, di edit sama view. Oke, kita coba running dulu. Nah, ini udah muncul, ada tabelnya, kita tambahin sederhana dulu, border 1. Sorry, bukan di TR ya, kita taruhnya di TB-nya, di table-nya. Oke, jadi sini teman-teman udah bisa lihat kita udah punya data. Dari data yang dummy tadi, kita udah punya 4 data. Nanti kita akan coba gunain metode get untuk view mungkin sama edit ya. Jadi sekarang kita yang edit dulu. Jadi kalau misalnya edit, biasanya kalau kita pengen edit pasti kita bakalan masuk ke dalam satu field ya, suatu form field gitu. Nanti datanya udah langsung keisi di sana. Jadi dengan klik edit ini langsung muncul. Nah, kita coba bikin satu file baru. Ini namanya form edit ya. Kita buat dia dengan nama form edit get.php. Kita buat dulu formnya. Ini namanya form edit. Nah, di sini kita coba buat satu form. Input. Yang pertama kode ya. Bikin dulu kode barang. Inputannya di teks. Name-nya apa? Name-nya kode.
value karena kita mau isi nanti datanya apa. Terus yang kedua nah yang kedua ada nama barang, ini juga kita copy, ini nama. Jadi name ini dia berfungsi untuk sebagai key ya. Nanti kalau kita pengen post, maksudnya kita pengen lempar dia nilai form ini ke dalam suatu aksi gitu ya, suatu aksi. Jadi name ini yang kita gunakan untuk sebagai key gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada stock. Stoknya. Terus ada harga. Dan yang terakhir itu kita bikin 2 tombol. Submit. Namanya juga submit. Dan ininya adalah edit. Bikin formnya, kita coba running. Form edit. Ini namanya form edit get. Form edit get. Di sini udah ada ya, di sini udah ada formnya, tapi kita balik lagi ke yang tadi. Nah, kita coba bikin nanti href di edit ini. Nah, jadi ketika kita klik edit, nanti semua data itu akan ke get dan akan mengisi semua file yang semua field yang ada di tadi yang sini ya, form edit. Ini kita bikin 2 aja biar. Nah, nanti ketika kita get edit di sini, kita akan membuat semua data yang ada di tabel barang itu bakalan masuk ke inputan ini. Jadi kan kalau edit kita nggak perlu bikin baru ya, jadi semua data yang ada kita masukin dulu, baru nanti kita edit di sini gitu. Oke, kita coba bikin dulu hrefnya. Kita masuk ke form edit get.php. Nah, jadi ini udah berubah jadi href. Nanti ketika kita klik edit, harusnya nanti ada data di sini gitu. Nah, coba kita buat biar nggak balik-balik, kita bikin aja tombol cancel di sini. Cancel, alis dulu. Balik lagi ke latihan get. PHP cancel. Oke. Cancel. Oke, harusnya ada di sini. Nah, untuk membuat seperti itu kita harus ngambil dulu, kita harus nge-get dulu semua datanya. Kita nge-get dulu semua data yang ada di tabel dummy ini. Nanti kita akan kirim dia ke sini, gitu ya. Jadi kita akan mengirim data sama ngambil data itu menggunakan metode post ya, requestnya metodenya yang post. Nah, caranya adalah karena si get ini dia akan menyimpan nilai variabelnya dalam URL, maka kita akan simpan juga di dalam URL. Nah, untuk menyimpannya kita butuh tambahkan tanda tanya. Ini artinya tanda tanya bakalan ada data yang bakalan kita simpan. Terus dilanjutkan dengan nama key-nya. Misalnya key-nya adalah kode ya, untuk kode barang. Terus value-nya apa? Nah, value-nya kita masukin. Value-nya langsung aja kita copy yang ini.
Ya, berarti si key yang tadi, key kode ini dia akan diisi dengan kode barang. Nah, kita coba contoh satu dulu aja ya. Kita contohin satu. Ketika kita udah ini artinya ketika kita klik menu edit, artinya kita akan memparsing atau mengirimkan data ke form edit get. Nah, harusnya si form edit get ini nanti akan menangkap data tersebut gitu. Nah, kita tangkap data, kita masukin di sini di value. Jadi kita panggil dulu PHP. Nah, echo. Jadi kita echo karena kita mau nge-print out-nya. Terus jangan lupa pakai sget. Jadi di sini tadi belum tampilin ya. Jadi untuk mengambil datanya, cara mengambil data, kita pakai $_get dan nama key-nya. Gitu ya. Ini $get, nama dari key-nya tadi kita bikin nama key-nya adalah kode ya. Kita copy aja biar nggak salah. Kode baru kita parsing di sini. Udah. Kita coba tes apakah dia jalan. Refresh dulu. Jangan lupa ini kita klik. Nah, dia bakalan ada muncul B001. Kita klik yang B002, dia muncul juga. Dan selanjutnya. Gitu ya. Oke, ini baru satu data. Untuk menambahkan data yang lainnya yaitu nama, stok, dan harga, kita cukup kasih dan ya, dan diikuti dengan key dan juga value-nya gitu. Jadi diingat ya, ini adalah tutup kutip yang di sini. Jadi teman-teman ingat, jadi jangan sampai lupa, jangan sampai belibet kutipnya. Sementara kutip yang satu ini merupakan tutup kutip yang ini. Jadi karena kita masih di dalam link href, maka kita harus masih di dalam kutip yang ini. Jadi kita tambahkan dan terus nama key yang kedua, misalnya nama, dan value-nya apa? Value-nya kita langsung aja isi dari value-nya apa? Ya isinya ini nama. Gitu. Nah, kalau bisa nambahin lagi, masih dalam kutip yang tadi, tambahin lagi dan, terus stop, ya, stop, dan sama dengan, terus key-nya, isinya value-nya apa? Stop. Nah, gitu. Lagi harga, masukin lagi yang harga. Oke, kita tes ya, harusnya sudah masuk semua datanya. Oke, belum masuk. Terus lagi. Ada ini. Oh, kita belum panggil. Nah, kita tambahin panggilnya value-nya di sini. Kita copy aja. Nah, kalau teman-teman udah install library di PHP, jadi PHP echo ini bisa dengan tanda plus aja, itu sama artinya dengan PHP echo gitu ya, biar jadi mempersingkat, bisa kita gunakan tanda sama dengan. Oke, tadi key-nya di sini adalah nama, key di sini adalah stok, dan di sini adalah barang, harga. Itu datangnya dari mana? Dari key yang kita lempar di URL. Dari di sini. Oke, kita coba lagi, cancel, dan balik lagi ke sini, refresh. Nah, itu udah, kita sudah bisa berhasil untuk menambahkan data-data, atau kita udah berhasil nge-get data yang ada di table tadi. Kita udah berhasil get-nya. Nanti untuk editnya mungkin kita bisa langsung ubah di sini gitu ya. B006. Kita klik tombol edit. Nah, kita bisa pakai metode post ya. Sebenarnya pakai get juga bisa, namun kan kalau misalnya takutnya terlalu banyak datanya, nanti bisa jadi aja ada kategorinya, ada banyak hal lainnya yang ada di barang gitu ya, banyak record field-nya yang lain. Nah, sebaiknya kita gunakan metode post gitu. Oke, untuk penggunaan metode post akan kita coba setelah video ini. Setelah tadi kita melakukan pemrosesan data menggunakan metode get, kita masuk ke pemrosesan data menggunakan metode post.
di mana metode post itu ialah mengirimkan suatu data dari form yang ada secara terpisah, namun ketika kita lihat pada URL atau di bagian atasnya, dia tidak menampilkan variabel-variabel yang dikirimkan. Untuk pengambilan datanya atau deklarasi variabelnya sama seperti get, cuman di sini kita ganti aja $_post, kemudian nama variabelnya apa, seperti itu. Nah, misalkan di sini localhost garis miring misalnya latihan. Ini contoh URL-nya ya. Untuk penggunaan post ini misalnya latihan tuh nama foldernya kan garis miring misalnya kita kirim data .php. Nah, kalau misalnya get itu kan ada variabelnya yang dikirimkan variabel apa saja. Nah, untuk post dia tidak mengirimkan variabelnya. Nah, dia cukup seperti ini aja, tidak ditampilkan. Nah, itu maksudnya ya. Oke, supaya lebih jelasnya, mari kita coding untuk pembuatan. Di sini ada contoh pembuatan post ya. Misalnya membuat satu login ya. Kita masuk aja ke Visual Studio Code-nya. Di sini masih kosong ya. Kita buat HTML-nya seperti ini. Kita tulis di sininya metode post dan get gitu ya. Kita coba running ya, perlahan-lahan di sini latihan. Nah, di sini udah ada post dan get. Kita buat misalnya di sini H1 latihan penggunaan metode post. Kita lihat running lagi di sini supaya memastikan. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini halaman yang sudah sesuai. Nah, kemudian pada slide itu ditugaskan untuk membuat login ya. Jadi kita buat di sini misalnya H2 login misalnya. Tapi ya perlu dijelaskan juga untuk metode di sini, untuk penggunaan login di sini kita belum menggunakan database. Sekali lagi kita belum menggunakan database, jadi kita hanya menampilkan apakah data yang dikirimkan pada form itu apakah sudah sesuai atau belum. Itu tujuannya ya. Nah, kita akan buat form. Nah, di sini sudah ada form post. Misalnya kita akan membuat metode post dan X-nya itu adalah X itu digunakan untuk ketika tombol form atau tombol submit pada form, ketika disubmit dia akan diproses pada halaman mana. Misalnya di sini formnya kita kosongkan dulu ya. Kita bikin dulu aja formnya misalnya input type type-nya input text sudah ada belum? Input type di sini misalnya namanya. Oh iya, sebelum itu masukin dulu ya label nama misalnya, atau kita buat username, nama username. Sama seperti halnya pada bahasa pemrograman yang lain, penggunaan variabel kita sesuaikan ya. Username kalau misalnya kecil semua, dan tidak boleh menggunakan spasi ya. Itu. Seperti itu, kita coba running lagi. Nah, ini sudah ada ya login, username-nya apa gitu ya. Kemudian setelah username kan biasanya disuguhkan dengan suatu password ya. Kita buat password. Oh ya, kalau password berarti input type password ya, supaya ada titik-titiknya. Password. Nah, kemudian setelah itu biasanya ada tombol submit kan ya. Input tipe submit, ada nggak di sini submit? Nah, di sini ada submit. Di sininya kirim data.
Kita coba lihat di sini hasilnya seperti apa. Nah, di sini udah ada ya. Oh, username dan password. Karena ini belum rapi, kita rapihkan terlebih dahulu. Di sini setelah itu kan BR ya. Ini nanti teman-teman bisa dirapihkan ya menggunakan CSS. Di sini dijabarkan pada pengodingan ini kita secara singkat aja penggunaan tanpa CSS. Password di sini namanya. Misalnya seperti ini. Kita coba lihat lagi apakah sudah rapi. Nah, ini sudah, anggaplah sudah rapi ya. Kalau misalnya ingin lebih rapi lagi, silakan teman-teman menggunakan CSS ya. Ini bekas. Nah, ini sudah ada ya. Sudah. Kemudian setelah itu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan bagaimana caranya mengirimkan suatu data. Misalnya di sini akan mengirimkan data berupa nama dan password. Cuman di sini actionnya kemana? Actionnya belum ada kan? Atau tempat menampilkan datanya belum ada kan di sini. Coba kita buat namanya result.php. Nah, kita buat di sini. Berarti kita buat lagi nama file baru namanya result.php. Nah, di sini masih kosong ya. Kita coba ini supaya rapi aja. Ini di sini hasil post. Hasil post berarti nanti di sini dia akan menampilkan datanya kan. Dia akan menampilkan data. Nah, data dari form login. Data dari form login. Nah, di sini kan pasti kita butuh yang namanya script PHP di sini. Nah, kita coba dulu. Oh ya, tadi kalau misalnya resultnya belum ada ya, nanti misalnya anggaplah resultnya belum ada, salah ketik, biasanya ada tampilan error seperti ini ya. Misalnya kirim data, nah object not found, karena di sini filenya belum ada. Nah, berarti kita harus memperbaiki dulu result. Jadi kalau di sini otomatis sudah ada ya. Tadi ya, kita kembali, kita kirim data dari form login. Di sini masih kosong ya, datanya belum dikirimkan. Misalnya di sini username-nya misalnya Andi, itu namanya David, passwordnya Cibiru, misalnya kirim data. Nah, di sini harusnya kosong kan, harusnya ada datanya kan, namanya David, terus kemudian passwordnya apa kan ya. Nah, kita coba di bagian result, berarti kita butuhkan yang namanya variabel yang tadi dikirimkan, berarti kita menggunakan $post. Kita bisa tampilkan di sini aja echo $post, dan di sini nama variabelnya apa? Nama variabelnya itu ialah username. Kita kutip username. Nah, kemudian tadi yang kedua passwordnya apa? Misalnya password juga sebetulnya bisa ditampilkan ya kalau misalnya di menggunakan variabel ini. Cuman kalau biasanya kan kalau di login atau pendaftaran itu kan tidak ditampilkan ya. Cuma ini diperuntukkan untuk penggunaan di bagian backend untuk mengelola apakah dia sudah sesuai belum passwordnya gitu. Kita coba kembali lagi ke file latihan. Di sini misalnya David Cibiru misalnya passwordnya. Kirim datanya. Nah, di sini udah ada ya, David Cibiru. Kita jangan lupa pakai BR ya, supaya biar kelihatan jelas. Nah, ini udah ada David Cibiru. Kalau misalnya pengen lebih jelas lagi, teman-teman bisa tampilkan ini variabel apa sih, misalnya
ini username, jangan lupa pakai dan seperti ini. Di sini password misalnya, password. Nah, cukup mudah bukan nih? Berarti kita bisa melihat username-nya David, password-nya Cibiru, dan di bagian atasnya itu tidak muncul variabel seperti halnya kita melakukan request menggunakan get. Kita coba kembali lagi. Kalau misalnya namanya banyak, gimana variabelnya banyak? Ya kita tinggal nambahkan saja. Ini misalnya contohnya kan hanya username dan password. Kita coba masukkan nama lengkap misalkan ya. Misalnya di sini kita coba masukkan misalnya di sini kita masukkan label nama lengkap misalnya. Kerja di sini nama lengkap, kemudian di sini input teks nama lengkap. Setelah nama lengkap udah, ini cukup variabel. Kita bisa pengen nambahkan lagi, biasanya sih ini untuk pendaftaran ya. Nah, sebetulnya untuk pendaftaran, cuman kita coba dulu aja. Intinya di video pembelajaran kali ini kita pengen tahu sih bagaimana caranya mengirimkan suatu nilai dari form pada halaman hasil gitu ya. Alamat misalnya. Ya, alamat di sini. Karena kalau alamat itu bukan teks ya, alamat itu teks area. Nah, di sini teks area alamat. Namanya alamat. Kita coba running. Nah, di sini udah muncul ya. Misalnya Rani, passwordnya Cibiru 123 Rani misalnya namanya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Raya Setiabudi misalkan. Kita akan mengirim datanya seperti apa? Kita akan mengirim username dengan nama variabelnya, username, password dengan variabel username, password, nama lengkap dengan nama lengkap, dan alamat gitu ya. Nanti kita akan mengirimkan 4 variabel ini pada file action, yaitu file actionnya itu ada di result. Nah, pada di result kita akan mengirim. Nah, dan untuk post, diingatkan kembali, untuk post URL-nya itu tidak ditampilkan, pengirimannya nama variabel tidak ditampilkan, berbeda halnya dengan get ya. Kita kirim aja. Nah, di sini kan result PHP tidak muncul kan ya. Nah, ini kita belum menambahkan variabelnya ya. Kita tinggal menambahkan nama lengkap. Jangan lupa penulisannya harus sesuai ya. Alamat. Biar kelihatan ini label gitu ya. Sini alamat. Kita save, kemudian kita refresh bagian ini. Nah, ini udah muncul ya. Tadi username-nya Rani, passwordnya Cibiru 123, nama lengkapnya muncul juga Rani Maharani, alamatnya Jalan Raya Setiabudi. Nah, ini tidak menggunakan atau URL tidak menambahkan variabel-variabel yang ada pada form. Itu ya. Oke, untuk selanjutnya di sini sudah pada slide selanjutnya sudah ada juga contoh latihan ya. Misalnya di sini mempunyai contoh spasi komputer gitu ya. Misalnya untuk rakit PC,
melanjutkan kasus dari yang sebelumnya ya. Karena di sini sudah ada indeks ya yang tadi kita buat, kita udah punya ya contohnya index space gitu ya. Untuk latihan misalnya index space. Nah, pada latihan kali ini coba teman-teman nanti masukkan atau mungkin merombak, memperbaharui, melengkapi yang ada pada spasi komputer yang ada di Cibiru misalnya. Contohnya namanya siapa ya? Namanya Rizky Dimulya misalnya. Emailnya mul@gmail.com misalnya. Alamatnya misalkan Jalan Terusan Cibiru misalkan. Dia akan membeli apa aja, misalnya Intel, kemudian RAM-nya, kemudian misalnya dia akan menggunakan SSD dan hard disk drive, kemudian dia akan memilih GTX. Kita coba running. Nah, di sini ya contoh. Jadi ini tuh hasil dari form yang tadi, kemudian ini invoice-nya misalkan ya. Nah, teman-teman bisa melengkapinya atau menyempurnakan dari yang sudah ada ya. Misalnya ini tidak bisa diklik ya, dan ini hasilnya ditampilkan. Oke, mungkin itu saja untuk penggunaan POS pada pemrograman web. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ataupun bisa didiskusi di WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Selamat berlatih. Oke, gimana teman-teman semua? Mudah-mudahan video yang tadi dapat dipahami dengan mudah, karena fungsi dari PostGet ini akan berkelanjutan sampai nanti kita akan mempelajari PHP plus MySQL gitu ya. Karena kalau tadi kita nge-postnya belum ke database atau nge-getnya belum ke database, nanti juga fungsi ini akan kita gunakan ketika kita sudah bermain dengan database gitu. Misalnya masih belum paham materinya, silahkan diulang-ulangin lagi videonya gitu. Misalnya kalau belum paham di Get, silahkan balik lagi ke video penjelasan Get. Nah, itu diulang-ulang lagi sampai teman-teman semua paham dan mengerti bagaimana cara penggunaannya gitu. Oke, berarti sangat menarik ya Bu ya POS dan Get ini, karena nanti ada erat kaitannya ke depannya, lebih banyak lagi digunakan di penggunaan database gitu kan. Karena sebelumnya kita hanya waktu di dashboard mungkin kita hanya masukin data cuman ke TXT gitu kan ya. Ini lebih menarik gitu ya. Kurang menantang gitu ya Pak, kalau misalnya kayak TXT jadi terus panggil kayaknya kurang menantang. Nah, sekarang kita mumpung udah belajar juga teknologi basis data nih, kita harus mengimplementasikan juga pembelajaran basis data dan juga website ini gitu. Jadi dia akan jadi sebuah kolaborasi yang sangat menarik. Oke, sangat menarik sekali Bu Dian ya. Baik, kalau gitu kita tutup aja pertemuan kali ini ya. Oke, jangan lupa teman-teman stay safe, stay healthy, stay at home, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.